sungai-sungai di sana itu, terutama di Muara Sugian, itu saya tidak menakut-nakuti ya, buayanya memang berwisata ya, berwisata alam. Pertama wisata alam, yang kedua dapat informasi. Biasanya seorang jurnalis suka yang kayak gitu, masuk-masuk ke pedalaman. Sahabat Sumek Minggu dan Sumatera Hari Ini yang setia, bertemu kembali melalui kanal TC Channel dalam rubrik petualangan. Petualangan kali ini bukan berburu di hutan atau mancing di hutan, tetapi belusukan ke air Sugian. Berwisata mencari ikan asin gabus yang pernah populer sekaligus menghilang. Kami sengaja mengajak pemirsa untuk melihat lebih dekat bagaimana air Sugian. Seperti apa kondisinya, tentu kalimat itu merupakan penegas bahwa sesuatu telah terjadi sehingga berubah. Dan begitulah kondisinya. Air Sugian memang tidak seperti dulu yang kita kenal sebagai pemasok ikan gabus asin, ikan sepat asin, dan ikan juara asin. Semua diasinkan karena wilayah ini pernah menjadi surganya ikan. Dulu sering kita jumpai banyak orang masang tajur. Sore tajur dipasang, pagi harinya panen gabus. Dulu tamu dari kota Palembang membawa oleh-oleh ikan gabus asin jalur berkarung-karung, karena warga pasca panen padi yang setahun sekali, pasca panen mengisi kegiatannya mencari ikan. Warga air Sugian yang usianya di atas 40 tahun bisa bercerita masa indah bagaimana dulu mencari ikan. Dalam satu lubuk bisa berkarung-karung ikan gabus. Bagaimana mencari ikan gabus selain pasang tajur? Pakai cara tradisional dan simpel. Menangkap pakai tangan kosong, nyemplung di lubuknya. Begitu juga menangkap udang atau udang satang yang sebesar lengan. Sangat mudah, cukup menyebur ke sungai di pinggiran sambil meraba-raba, dan udang satang tinggal tangkap dengan mudah. Atau memancing dengan umpan kelapa yang diiris sebesar kotak korek api. Udang nempel di kelapa, lalu tinggal nyerok. Begitu juga ikan patin, ikan baung, dan juara, cukup banyak di saluran primer. Saluran primer inilah yang disebut jalur, sungai utama warga di pedesaan. Dan saat ini kami berada di jalur 23, sebuah jalur yang menempati ring 1 dari sebuah perusahaan besar di sana. Kembali kepada kekayaan alam yang menjadi sebuah cerita. Udang satang sudah tidak ada lagi. Barangkali tidak betah tinggal di sungai air Sugian, atau barangkali perubahan iklim, barangkali semua penghuni sungai migran entah kemana, atau barangkali nasib generasi harus seperti ini. Membahas mengapa dan bagaimana tentu akan panjang ceritanya. Atau kalau mau simpel, karena setetes nila rusak air sebelah. Nah, kalau sudah sampai pada rusaknya air, bisa panjang ceritanya. Segala kerusakan di muka bumi ini tak lepas dari tangan-tangan jahil manusia. Itu saja. Sekarang lubuk tempat mencari ikan sudah menjadi hamparan perkebunan hak guna usaha (HGU). Sudah menjadi cerobong pabrik. Sudah tidak ada ikan patin, baung, bahkan udang kebanggaan warga jalur. Sekarang yang tersisa hanya ikan kating sebesar jempol yang kini bertahan di sungai air Sugian. Bagi yang hobi mancing, bisa dicoba mancing kating kapan saja. Tapi jangan tanya tentang ikan baung atau udang lagi. Gak percaya? Silahkan datang ke jalur 23 mancing udang atau baung. Jika dapat, Anda layak menjadi pemancing handal.
Sekarang sungai di jalur sudah dipenuhi buaya yang keluar dari hutan karena lubuk tempat habitat buaya sudah disulap menjadi perkebunan. Buaya menjadi liar kemana-mana. Air Sugihan adalah wilayah pasang surut. Airnya keruh, berwarna kecoklatan, sebagian berwarna hitam kelam seperti oli. Tentu warga jalur harus berbuat apa? Menggerudui sesuatu terjadi juga percuma. Tetapi bagaimana kita harus memulai hal yang baru, dicoba dan dilakukan. Masalah lingkungan, tentu tanggung jawab kita semua, tanggung jawab moral pemerintah desa dan kabupaten, tanggung jawab moral swasta dan semua warga desa. Sekarang bagaimana kelompok usaha ekonomi masyarakat desa merevitalisasi ekonomi desa dengan mengembalikan potensi yang pernah ada. Bagaimana membudidayakan ikan yang hilang, udang yang hilang, bagaimana kekayaan alam ini menjadi potensi yang bisa dikembangkan seperti dulu. Warga jalur desa Sukamulya setidaknya kini menjadi pionir hal yang baru, sebuah usaha ekonomi masyarakat desa dengan membudidayakan lele. Jika memungkinkan dan bisa dikembangkan, ikan gabus adalah hal yang sangat baik untuk dibudidayakan. Biar ikan asin gabus kembali menjadi usaha masyarakat desa. Budidaya ikan gabus kedengarannya memang aneh, karena selama ini belum ada yang membudidayakan. Sedangkan budidaya lele di air gambut juga masih terdengar aneh, apalagi ikan gabus. Tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa menjadi mungkin apabila dilakukan. Sebab di sana akan ada evaluasi gagal atau sukses. Jika gagal, karena apa? Jika sukses, bagaimana caranya? Oke sahabat Sumek Minggu dan Sumatera hari ini, perjalanan sampai di sini dan nantikan kabar berikutnya mengenai budidaya lele di air payo yang dilakukan warga desa Sukamulya. Sukses atau gagal? Nantikan kabar berikutnya. Oke, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.